Dan setelah proses evakuasi guys, bahwa wanita ini merupakan wanita yang telah hilang sebulan lalu guys. Merinding guys. Uh, Merinding. Yo up guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang ke channel ini, channel Indra Khotiba guys. Dimana channel ini membahas tentang segala sesuatu, baik itu kisah misteri, inspirasi dan konspirasi yang pernah ada di baik itu di Indonesia ataupun di luar negeri sana guys. Dan di episode kali ini guys, kita akan mengangkat kisah tentang kisah-kisah misteri gunung yang ada di Indonesia guys, beserta pengalaman-pengalaman dari para pendaki gunung yang pernah muncak istilahnya di gunung tersebut guys. Jadi sebelumnya buat kalian semua yang baru datang ke channel ini dan belum subscribe, bisa langsung untuk di subscribe. Dan buat teman-teman semua yang udah subscribe channel ini, terima kasih guys. Cukup sekali saja mengklik tombol subscribe-nya. Oke guys, dan buat kalian semua guys yang pernah muncak dan mendapatkan pengalaman yang bisa dibilang itu horor, boleh isi kolom komentarnya guys beserta nama kalian. Oke guys, gimana kisahnya guys? Kita langsung aja ke videonya dan kuy. Oke guys, yang pertama ialah ada Gunung Gede, di mana Gunung Gede ini berada di wilayah Jawa Barat guys, dan merupakan gunung bertipe gunung berapi. Jadi Gunung Gede ini berada di antara dua wilayah, yaitu Cianjur dan Sukabumi. Di mana Gunung Gede ini memiliki ketinggian 2.950 meter di bawah permukaan laut guys. Dan suhu di puncak Gunung Gede ini guys, kalau malam-malam bisa mencapai 5 derajat Celcius guys. Jadi bisa dibilang dingin banget guys. Dan di sana pun terdapat kisah-kisah misteri guys mengenai gunung ini. Kejadian ini terjadi karena ada salah satu dari peserta rombongan ini guys melanggar suatu aturan yang ada di gunung tersebut, seperti berkata tidak sopan dan buang air kecil sembarangan guys. Jadi ada suatu grup pendaki dan salah satu seorangnya guys melakukan tindakan-tindakan yang boleh dibilang itu ialah melanggar aturan. Dia buang air kecil di sembarang tempat guys, dan nyaris rohnya dibawa ke dalam suatu kerajaan guys. Dan ketika dia sudah buang air kecil tersebut guys, dia melihat seseorang yang berbadan besar dan memakai baju kerajaan guys, dan di sampingnya ada dua macan yang menemaninya. Dan sosok pria itu guys merupakan seorang penguasa dan penunggu di Gunung Gede tersebut. Dan kisah yang kedua guys masih ada di Gunung Gede, bahwa pada saat itu ada sebuah rombongan yang akan muncak, dan di antara rombongan-rombongan tersebut ada seorang wanita yang sedang haid guys, dan wanita tersebut memaksakan untuk terus muncak. Kejadian ini terjadi guys ketika di tengah perjalanan yang disaksikan oleh teman-teman sergunya guys, bahwa dalam perjalanan pun terdapat gangguan-gangguan aneh guys, seperti suara wanita sedang tertawa, dan bahkan ketua dari regu tersebut melihat adanya sosok penampakan guys, berupa sosok hitam tinggi besar yang memantau di balik pepohonan. Dan sosok ini guys memiliki bola mata yang terang dan merah menyala guys. Wow, ini merinding banget guys saya kalau bercerita tentang hantu ini guys. Dan selain itu guys, ada sosok kuntilanak yang melewat tepat di atas rombongan ini guys, sehingga pada saat itu rombongan ini pun melanjutkan untuk menghentikan pendakiannya guys. Lanjut. Dan selanjutnya ialah ada Gunung Semeru guys. Jadi Gunung Semeru ini merupakan gunung berapi juga, di mana Gunung Semeru ini termasuk ke dalam kategori gunung tertinggi dengan nama puncaknya yaitu Mahameru, yang memiliki tinggi 3.676 meter di bawah permukaan laut guys. Gunung Semeru ini merupakan gunung tertinggi ketiga setelah Gunung Kerinci yang ada di Sumatera dan Gunung Rinjani yang ada di Nusa Tenggara Barat. Dan orang yang pertama kali muncak ke Gunung Semeru ini ialah seorang ahli geologi yang berasal dari Belanda yang bernama Clignet dan Winnie Brigita guys, pada tahun 1838.
Dan konon menurut kisahnya guys, bahwa Gunung Semeru ini ialah merupakan gunung Meru yang berada di India guys. Jadi konon dulunya bahwa daratan Jawa ini guys terombang-ambing di tengah lautan. Jadi dengan kekuatan dewa pada saat itu, dalam ceritanya bahwa Gunung Meru ini dipindahkan ke Jawa guna sebagai paku bumi agar Pulau Jawa tidak terombang-ambing di tengah lautan. Dan di Gunung Semeru pun guys terdapat kisah misteri yang dialami oleh para pendaki. Jadi dalam kisahnya guys, bahwa ada 5 pendaki yang ditemenin oleh 1 anjing, dimana pendaki ini berasal dari Madiun yang akan mendaki Gunung Semeru ini. Dan tiba-tiba di tengah perjalanannya guys, dia dihampiri oleh seorang wanita yang merupakan pendaki juga. Dan wanita ini pun menghampiri dan meminta izin istilahnya untuk bisa mendaki bersama, karena konon wanita ini mendaki gunungnya sendirian guys. Dan ketika sudah mencapai ke salah satu pos, dan dimana para pendaki ini memutuskan untuk bermalam dan membangun tenda. Pas ketika malam hari guys, ketika semuanya terlelap tidur, dan ada seorang pendaki yang berniat untuk memantau keadaan di sekitarnya karena takut-takutnya ada binatang buas. Dan ketika salah satu pendaki ini sedang berjaga guys, dia melihat wanita ini dengan menggunakan ransel keluar dari tendanya guys, dan terus berjalan seperti seolah-olah akan meneruskan perjalanan. Dan dia pun terus berjalan menuju ke tempat yang gelap, dan pendaki ini pun mengikutinya guys, karena dia takutnya si wanita ini tersesat ataupun terjatuh. Tetapi lama-kelamaan ketika dia mengikuti, sosok wanita ini hilang dari pandangannya guys, dan dia pun panik, takutnya si wanita ini tersesat ataupun jatuh ke dalam jurang gitu. Akhirnya dia pun panik dan kembali lagi ke tendanya dan memberitahu kepada teman-temannya semua guys bahwa wanita yang ikut bersamanya tadi pergi. Dan setelah itu pun teman-temannya semua pada mencari karena takut-takutnya si wanita ini tersesat ataupun jatuh ke dalam jurang. Karena memang kondisi keadaannya gelap, akhirnya mereka memutuskan untuk mencari di keesokan harinya guys. Dan dia pun ketika menelusuri jalanan-jalanan tersebut guys dan turun ke dalam jurang guys, dia melihat ada tas yang mirip dengan tas yang dibawa oleh wanita tersebut guys. Dan dia pun melihat ada sosok wanita yang bisa dibilang sudah meninggal ya guys. Dan ketika mendekati wanita tersebut ya guys, ketika dibalik wanita itu sudah membusuk. Akhirnya mereka semua kan kaget. Akhirnya mereka semua melaporkan ke pihak SAR agar dibantu dalam proses evakuasi. Dan setelah proses evakuasi guys, bahwa wanita ini merupakan wanita yang telah hilang sebulan lalu guys. Merinding guys. Merinding. Oke guys, selanjutnya ialah ada Gunung Piramid Bondowoso yang berada di Jawa Timur guys. Dimana gunung ini berada di kawasan Gunung Hyang Argo Purwo guys. Keunikan dari gunung ini ialah jika dilihat dari kejauhan, gunung ini berbentuk segitiga seperti piramida yang ada di Mesir guys. Gunung Piramid ini memiliki ketinggian 1521 mdpl. Meskipun boleh dibilang kalau gunung ini tidak tinggi, tetapi gunung ini memiliki medan yang sangat ekstrim guys. Bahwa kemiringan dari gunung ini bisa mencapai 90 derajat. Dan rute yang dilewatinya pun bisa dibilang ekstrim guys, karena memiliki jalan yang kecil, bebatuan dan berpasir, dan di kanan kirinya guys berupa lereng-lereng yang sangat curam. Dan guys, kisah Gunung Piramid ini berhubungan langsung dengan kisah hilangnya remaja yang sedang muncak ya, yang bernama Torik. Dimana Torik ini hilang selama 12 hari dan diketemukan telah meninggal. Dan konon jasadnya berada di atas pepohonan guys. Dan di Gunung Piramid ini guys, menurut para pendaki terdapat pantangan-pantangan, yaitu tidak boleh mengambil barang apapun, tumbuhan apapun, ataupun kayu apapun yang berada di sekitaran gunung tersebut. Karena kalau kita mengambil sesuatu di gunung ini, maka dipastikan akan tidak kembali dengan selamat. Dan kejadian ini pun terjadi. Ada seorang wanita yang sedang mencari sebuah kayu bonsai guys di pegunungan ini. Wanita ini merupakan penduduk setempat boleh dibilang, yang mengetahui seluk-beluk dan mengetahui medan serta jalur perjalanan dari rumahnya ke gunung ini. Dan dia sudah mendapatkan kayu bonsai tersebut dengan jumlah yang banyak guys. Dan
dia berpikiran kalau kayu ini dijual, dia akan mendapatkan uang yang banyak. Dan apa yang terjadi guys, ketika wanita ini akan pulang, dia serasa ada di tempat itu berulang kali muter-muter di tempat tersebut. Dan yang dia lihat guys, kondisinya itu bukan hutan, tetapi jalan tol yang luas dan bangunan-bangunan tinggi yang berada di sekitarnya guys. Dia pun kaget, dia pun heran, dan dia pun merasakan kelelahan. Akhirnya dia pun berpikir dan mengingat tentang pantangan tersebut. Akhirnya dibuanglah kayu tersebut oleh dia, dan ketika kayu itu dibuang, pandangan dia pun langsung berubah guys. Dia melihat di sekitaran dia hutan, dan dia pun bisa sampai ke rumahnya guys. Dan setelah sampai di rumahnya, keluarga pun bertanya, "Kamu kemana aja lama banget? Sampai sepahari tidak pulang." Dan setelah dia nyampe ke rumah guys, ternyata wanita ini hilang sepanjang hari. Yang dia rasakan, dia hanya tersesat beberapa saat saja. Oke guys, yang selanjutnya ialah ada Gunung Guntur. Gunung Guntur adalah sebuah gunung berapi yang terdapat di Sirnajaya, Tarogongkaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang memiliki ketinggian 2249 mdpl guys. Buat teman-teman yang pernah muncak ke Gunung Guntur, bisa disimak kisah mistis yang terjadi baru-baru ini guys. Jadi di tahun 2020 ini guys, terdapat kisah yaitu seorang anak muda yang sedang muncak, namanya Afrizal. Jadi Afrizal ini muncak bersama 4 orang temannya pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020. Dan setelah sampai di pos 3 Gunung Guntur pada pukul 5 sore guys, langsunglah Afrizal bersama teman-temannya ini membangun tenda untuk bermalam di gunung tersebut. Dan ketika tengah malam guys, teman Afrizal ini melihat bahwa Afrizal ini keluar dari tenda dan kencing di suatu tempat. Dan setelah kencing itu, kejadian aneh pun terjadi. Temennya melihat bahwa Afrizal ini seperti ngomong sendiri. Dan ketika temennya menghampiri Afrizal, dia pun berkata dengan bahasa Sunda, "Bro, aimane tadi ngobrol jeung saha?" Dan Afrizal pun menjawab, "Tadi orang ngomong jeung si bro iya." Dia pun menunjuk ke suatu tempat yang tempat itu bisa dibilang gelap dan tidak ada siapa-siapa guys. Dan keesokan harinya Afrizal pun hilang guys. Dan teman-temannya pun memutuskan untuk turun dan melapor ke pihak yang berwenang guys. Dan akhirnya pihak dari Basarnas Kota Bandung mencari Afrizal di Minggu pagi. Dan Afrizal pun ditemukan oleh seorang juru parkir. Kondisi Afrizal ini ditemukan guys bahwa Afrizal dalam kondisi telanjang dan berada di sebuah batu besar, dan melihat bahwa Afrizal ini seperti kebingungan dengan tatapan yang kosong. Oke guys, mungkin itulah kisah-kisah misteri tentang gunung-gunung yang ada di Indonesia beserta para kesaksian dari pendaki gunung tersebut guys. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, dan buat kalian semua guys yang hobi muncak, sebelum kalian mempersiapkan makanan, kalian pun harus mempersiapkan mental. Dan ingat guys, jadilah seorang pencinta alam yang tangguh, bukan penikmat alam yang hanya bisa mengotori dan membuang sampah seenaknya. Karena jika kita mencintai alam, alam sendiri akan menjaga kita guys. Oke guys, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan follow juga akun IG saya di @indrakotiba. Oke guys, saya Indra Kotiba pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ciao.